Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ya, padahal masih dalam fase tanggap darurat terkait COVID-19, kuliah online pada pagi hari ini kita akan membahas tentang manajemen of abdominal thrust, trauma ataupun cedera pada bagian perut atau abdomen. Nah, dari cedera abdomen kita pasti tahu anatomi dari perut, di mana rongga perut memiliki banyak sekali organ. Ada hati, ada limpa, ada pankreas, ada lambung, ada ginjal, ada usus halus, ada usus besar, ada pembuluh darah besar. Nah, organ-organ ini merupakan organ vital yang memiliki peran sangat penting dan sangat berbahaya apabila terjadi cedera, baik itu sifatnya cedera tumpul, robekan, ataupun cedera tembus. Nah, kita akan membahasnya dengan slide selanjutnya. Nah, pada jenis-jenis cedera abdomen, yang pertama adalah blunt abdominal trauma atau disebut juga sebagai trauma tumpul pada abdomen, yang merupakan kejadian penyebab meninggal yang paling besar dibandingkan dengan penetrasi abdominal trauma atau PAT, dikarenakan sulit dalam pendiagnosaannya karena posisinya tidak nampak adanya cedera luka. Hanya muncul tanda gejala pada permukaan kulit perut dan sering dikaitkan dengan cedera multi organ atau multi sistem. Karena tadi sudah sampaikan banyak sekali organ vital yang ada dalam rongga perut. Nah, kemudian sering dikaitkan dengan cedera multi organ seperti limpa atau spleen. Spleen ini berfungsi sebagai rest reticulum endosel. Dia salah satu perannya adalah untuk menghancurkan sel darah merah yang sudah usianya lebih dari ataupun sudah mematur di atas 120 hari. Kemudian bisa terjadi cedera pada hepar atau liver. Cedera sering terjadi pada organ-organ yang berlubang atau contohnya usus. Nah, sering ditemukan banyak kasus. Nah, kemudian yang kedua istilahnya PAT atau penetrating abdominal trauma ataupun luka tembus pada abdomen. Nah, 3 kali lebih dapat mencederai dibandingkan luka akibat senjata api. Nah, contoh gunshot wound cause 90% of the death. Jadi contoh cedera luka tembak bisa sebabkan kematian lebih dari 90%. Sering terjadi multi organ injury atau cedera organ yang beberapa multi organ. Nah, contoh bisa terjadi perlukaan pada usus halus, usus kecil, kolon, liver, dan beberapa organ lainnya bisa mengalami cedera secara bersamaan. Nah, seperti ini contoh cedera tumpul, sehingga pada bagian perut tidak nampak adanya luka terbuka, tetapi terdapat janda jejas atau perlukaan, atau bahasanya bisa disebut sebagai babras. Nah, seperti ini, atau bisa muncul seperti ini juga. Nah, ini contoh pada patofisik terjadinya cedera abdominal trauma dan PAT akibat bisa karena pisau, pecahan es, bolpen. Nah, ini coat hanger ini istilahnya gantungan baju yang gantungan baju itu bisa melukai juga. Broken bottle, atau bisa karena botol yang pecah atau yang rusak seperti itu, dan dapat melukai dari hepar, kemudian usus halus atau usus kecil, ataupun spleen, tergantung di mana terjadinya cederanya. Biasanya yang berisiko mengalami cedera multi organ tertusuk. Nah, kemudian gunshot wound atau luka tembak. Nah, luka tembak yang kecenderungannya juga disebabkan oleh senjata api, dengan peluru luka kecil tapi multi organ karena adanya penetrasi dengan kecepatan dan adanya luka bakar karena memang efek dari senjata api ini.
resiko tertimbun mengalami cedera akibat tendangan, akibat pukulan, ataupun benturan. Kemudian patogisiologi dari cedera yang lainnya, contoh yang sering terjadi pada cedera abdomen, luka ataupun abdomen tumpul, ruptur ataupun mengalami peluruhan atau bisa mengalami perlukaan, ruptur ataupun bruise injury ataupun luka peluruhan pada organ-organ hollow organ atau organ yang memiliki lubang dan dapat mencederai, mendapat meningkat kejadian pada penekanan intraabdomen. Crushing efek yang dapat menyebabkan kerusakan dari organ, baik itu percepatan ataupun penurunan percepatan organ pada organ yang mengalami pergeseran, misal akibat karena benturan akhirnya organ mengalami pergeseran. Nah, bisa saja contoh bahasa Jawanya ususnya meluntir. Nah, bisa saja terjadi karena pergerakan dari organ di dalam abdomen karena adanya percepatan. Contoh pada kejadian kecelakaan karena dia terpelanting, mungkin dia terlempar, bisa terjadi akhirnya pada organ di dalam abdomen atau perutnya terjadi perubahan posisi atau malformasi sehingga terjadi kerusakan akibat pergeseran. Nah, contoh lagi juga bisa disebutkan adalah seatbelt injury ataupun biasanya pada mobil karena ada sabuk pengaman, bisa terjadi karena ikatan sabuk ini pun juga dapat mencederai perut akibat adanya cedera kecepatan atau percepatan tadi sehingga nampak adanya perubahan pada intraabdominal injury. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan apabila muncul tanda-tanda indikasi cedera abdomen, hal-hal yang dilakukan sama seperti hal yang lainnya. Primary survey dilakukan, airway, breathing, circulation, dan disability. Nah, tetapi disability-nya lebih ke arah pada pengecekan fungsi neurologis atau fungsi dari sistem saraf, dan juga exposure, pengecekan dari tanda-tanda gejala. Nah, A, pada airway kita mengecek bagaimana jalan nafas pasien. Nah, hati-hati apabila terindikasi di sini ada tanda bintangnya with cervical precaution, ya, kita tidak boleh melakukan head lift, tapi kita lakukan jaw thrust. Nah, kalau ada sudah pada contoh pre-hospital sudah ada cervical collar, berarti bisa dipasang. Nah, hal yang perlu bisa dilakukan untuk pengecekan apabila pada pre-hospital sudah ada bantuan, bisa dilakukan intubasi sehingga segera dapat diamankan jalan nafas pasien dan terhindar dari kondisi shock. Nah, bisa terjadi hipotensi ataupun sampai dengan ketidaksadaran, maka intubasi harus segera dilakukan. Nah, ini untuk upaya penyelamatan segera, bantuan hidup dasarnya. Pada poin B, nah pada breathing, nah kita bisa melihat dengan cara 3M. Nah, perlu waspada ada indikasi hematotorak pada cedera tumpul ataupun bagian yang penetrasi pada thoracoabdominal injury. Jadi cedera antara perut dan pada dinding dada, berarti kita juga harus berwaspada adanya perdarahan di dalam rongga dada atau disebut sebagai hematotorak. Nah, sehingga di sini perlu penanganan. Kalau terjadi hematotorak pasti akan mengalami kesulitan nafas dan maka harus mau nggak mau dikeluarkan darahnya dan lakukan fungsi sehingga upaya nafas dapat diselamatkan. Nah, kemudian pada poin C kita dapat melakukan pengecekan pada perabaan nadi karotis. Nah, apabila nadi mulai melemah, adanya perdarahan, maka harus segera dihentikan perdarahan, dilakukan DEP, dihentikan perdarahan secara langsung. Tapi kalau ada perdarahan di dalam intraabdominal, upaya yang harus bisa segera dilakukan yaitu segera memberikan bantuan jalur IV line, pemberian cairan kristaloid untuk menghentikan perdarahan yang terjadi dalam intraabdominal. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Nah, nanti kita akan membahasnya pada slide berikutnya kalau indikasi adanya perdarahan intraabdominal.
Nah, karena memang perdarahan intraabdominal itu cukup berbahaya. Perdarahannya besar tetapi tidak nampak adanya darah yang keluar, sehingga perlu benar-benar diwaspadai. Apabila korban tidak sadar, pastikan jangan sampai memberikan cairan lewat oral ataupun memberikan makanan lewat oral, itu sangat berbahaya. Nah, pada poin D, disability, kita melakukan pengecekan adanya tanda-tanda indikasi yang lainnya, mungkin fraktur dan sebagainya, pengecekan pada organ-organ yang lainnya, dan mungkin perlu dicek adanya penurunan fungsi neurologis pada trokolombular, yaitu perubahan struktur pada bagian trokolumbar. Itu adalah pada bagian sekitar tulang bagian antara lumbal dan pada bagian torakal dan juga pada bagian abdominal. Nah, dikhawatirkan posisinya akan melengkung pada trokolumbar ini. Nah, sehingga akan terjadi penurunan dari fungsi neurologis pada bagian sekitar perut dan akan berbahaya terhadap fungsi dari organ yang ada sekitar perut. Dan pada poin E, cek juga cedera di tempat lain, karena biasanya apabila terjadi trauma atau cedera pada perut, beresiko terjadi cedera pada organ yang lain, bisa cedera kepala, bisa cedera organ ekstremitas dan lainnya, bisa dilakukan pengecekan dan penanganan lebih lanjut. Tapi pada kasus ini terfokus pada cedera abdominal. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dilakukan untuk proses diagnostis dan tindakan lebih lanjut. Pertama, untuk pemantauan atau recognize-nya, pertama pastikan adanya tanda-tanda shock dari perdarahan intraabdominal. Nah, dengan cara apa tadi? Dilakukan pengecekan nadi dan juga tadi airway breathing circulation tadi. Nah, resusitasi pada tindakan yang kedua, start atau mulai resusitasi dengan pengecekan adanya tanda-tanda shock atau perdarahan. Pada poin ketiga, yaitu pada perut. Nah, untuk memastikan adanya tanda-tanda cedera abdomen ataupun perdarahan atau shock abdomen, diketahui adanya jejas ataupun perdarahan warna, perubahan warna pada perut. Nah, nanti bisa dilakukan pemeriksaan inspeksi perkusi, palpasi, auskultasi. Nah, kemudian tapi pada perut untuk auskultasi dilakukan setelah inspeksi, nah, supaya tidak merubah, tidak mengganggu pergerakan dari mobilitas atau pergerakan dari usus. Nah, laparotomi, nah ini apabila dalam keadaan emergensi, yaitu setelah dilakukan perujukan. Kemudian survei selanjutnya pada poin kelima, secondary survey, maka dilakukan pemeriksaan radiografi dan juga pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian yang keenam, melakukan pre-assessment untuk pengecekan tanda trauma yang lainnya. Nah, berdasarkan American College of Surgeon Class, akut terjadinya akut hemoragi dapat ditentukan dari pengecekan indikasi kehilangan darah. Nah, satu apabila kurang dari 15%, sekitar 750 ml berarti harus diberikan. 15-30% berarti pemberian darah sebanyak 750-150 ml. Kemudian apabila kehilangan darah 30-40%, maka diberikan 1.500-2.000 ml. Apabila lebih dari 40%, maka darah yang ditransfusikan lebih dari 2.000 ml. Kemudian nadi untuk mengindikasikan derajat shock hemoraginya, apabila lebih dari 100 berarti derajat 1. Nah, maaf di sini pada derajat 2 juga bisa berindikasi derajat 100, lebih dari 100. Untuk membedakan derajat 1 dan 2 biasanya dikaitkan dengan kehilangan darah. Kemudian derajat 3 lebih dari 120 nadinya kali per menit, dan derajat 4 lebih dari 140 kali per menit. Blood pressure atau tekanan darah mungkin pada derajat 1 dan 2 kondisinya masih normal, tetapi pada derajat 3 kondisinya sudah mengalami hipotensi, derajat 4 hipotensinya sudah lebih parah. Nah, kemudian pada tekanan nadi
seterusnya. Ini beda dengan jumlah nadinya. Tekanan nadi bisa dicek dengan pulse pressure pada monitor, yaitu normal ataupun turun dengan kondisinya masing-masing seperti ini. Kemudian capillary refill test, nah kurang dari 2 detik pada derajat 1, 2 sampai 3 detik derajat 3, 3 sampai 4 detik derajat 3, dan lebih dari 5 detik pengembalian refill testnya, maka masuk derajat 5. Pada posisi nafas pada derajat 1 14 sampai 20, derajat 2 pada kejadian akut hemorraginya 2 sampai 30, derajat 3 sampai 3 sampai 40 kali menit, dan lebih dari 40 menit pada derajat 4. Urin output atau pengeluaran urin per jam 30 atau lebih dari 40 ml pada derajat 1, apabila 20 sampai 30 lebih dari mililiter per hari, ini berindikasi derajat 2 dan 3 dan seterusnya. Negligible use artinya posisi urin yang tidak terproduksi. Kondisi mental status, kondisinya masih cemas atau masih sadar. Posisi mental statusnya pada derajat 3 mulai agak sedikit muncul tanda-tanda kegelisahan. Kemudian pada derajat 3 mulai kecemasan yang sangat kuat, dan juga mulai penurunan kesadaran, dan yang terakhir mulai penurunan kesadaran pada derajat 4. Nah, ini hal yang bisa ditemukan dalam kejadian dalam pemeriksaan fisik. Pertama, inspeksi tanda-tanda abrasi, adapun benturan, adanya tanda jejas, deformitas atau perubahan bentuk dalam abdomen, entrance and exit wound, adanya cedera luka terbuka atau tertutup, perubahan warna, tanda indikasi pemeriksaan tanda Gray Turner, Care Balance Colon Seat Belt Sign. Nah, ini tanda-tanda ini bisa ditemukan nanti pada slide selanjutnya akan kita bahas. Palpasi dapat ditemukan pada bagian permukaan perut, nampak adanya tanda tegang. Kemudian kedalaman atau rebound tenderness, jadi ada kekakuan. Nah, jadi pada bagian otot perut terjadi spasme. Nah, ini dia involuntary muscle twitching, jadi otot ada bagian otot yang tegang, tapi padahal di sampingnya tidak mengalami ketegangan. Jadi ada involuntary atau disebut juga otot tegang secara tidak sadar. Jadi tegangnya tiba-tiba ada tegang pada satu bagian. Nah, gambarnya seperti itu pada palpasi saat menemukan cedera, indikasi cedera pada perut. Pada perkusi, nah tanda-tanda mungkin bisa ditemukan peritonitis seperti adanya suara timpani atau gastrik dilatasi, terisi seolah-olah suaranya lebih mengalami pertimpaan, suaranya lebih terdengar nyaring. Nah, kemudian kalau ada indikasi seperti ini, ada udara di dalam perut, berarti indikasi adanya dilatasi pada lambung. Kemudian suara tumpul, bisa terjadi perdarahan pada peritoneum. Dan saat auskultasi, suara bunyi usus mungkin bisa menurun, bisa meningkat. Nah, perubahan bunyi usus ini bisa bunyi menurun itu bisa diindikasikan bahwa kalau bunyi usus hilang, berarti dia positif mengalami cedera abdomen. Tetapi apabila bunyi usus normal, belum bisa dipastikan bahwa tidak terjadi cedera abdomen. Jadi tanda-tanda auskultasi ini apabila menurun sudah bisa dipastikan bahwa cedera abdomen, tapi kalau normal belum bisa dipastikan bahwa tidak terjadi cedera abdomen. Jadi itu benar-benar harus diantisipasi. Nah, ini beberapa tanda pemeriksaan fisik. Yang pertama ini Gray Turner sign, tanda biru keunguan, nah keabu-abuan. Nah, di situ terdapat perubahan warna cairan terdapat pada bagian punggung. Nah, dikaitkan dengan retroperineal bleeding atau perdarahan bagian retroperineal pada bagian balik sekitar di atas panggul. Nah, terindikasi adanya perdarahan pada pankreas, ginjal, dan
fraktur pada pelvis, dan ini sangat berbahaya dan cukup gawat darurat karena perdarahan sekitar pelvis, pankreas, dan kidney ini beresiko terjadinya kegawatan karena beresiko satu perdarahan yang cukup besar, sehingga harus segera dilakukan tindakan. Kemudian Cullen sign ini pada perut. Tanda yang kedua, bluish discolorization around umbilicus, terjadi perubahan warna kebiruan pada sekitar umbilicus atau pusat. Indikasi terjadi perdarahan pada bagian peritoneal, sering terkait dengan cedera perdarahan pada pankreas, sehingga harus hati-hati. Care sign, yaitu pada bagian ketiga ini terjadi tanda jas pada bagian bahu disebabkan iritasi pada diafragma, bisa saja cedera juga pada spleen. Kemudian ada indikasi ususnya juga pada udara, kemudian ataupun perdarahan di dalam usus. Nah, kemudian balance sign, ini tanda yang keempat, dual percussion. Jadi saat dilakukan perkusi suaranya tumpul, tanda indikasi pada kuadran perut sebelah kiri atas atau LUG. Nah, juga bisa diakibatkan akumulasi darah pada subkapsular ataupun ekstrakapsular spleen atau pada spleen atau limpa. Nah, sehingga tanda inilah yang perlu diwaspadai apabila ditemukan pada cedera abdominal. Nah, ini beberapa hasil pemeriksaan penunjang bisa mengalami perubahan. Contoh pada hematokrit bisa mengalami peningkatan sampai 20%, berindikasi memang mengalami cedera abdominal. Leukosit, jumlah leukosit pada bulan abdominal trauma atau cedera tumpul, jumlah WBC tidak spesifik, mungkin terjadi peningkatan dalam jumlah kecil, bisa mengalami peningkatan WBC sekitar 12.000 sampai 20.000 mm per liter. Nah, mungkin dikaitkan dengan cedera organ solid atau yang organ yang pejal ataupun utuh, ataupun hollow organ, vicious injury, atau organ yang memiliki lumen atau lubang. Nah, kemudian enzim pankreas, normal serum amilase dan lipase, mungkin jumlahnya tidak dapat diindikasikan untuk mengetahui cedera pada pankreas, tetapi peningkatan konsentrasi dari peningkatannya apabila kondisi normal ini tidak dapat mengidentifikasi, tapi kalau meningkat maka dipastikan adanya cedera pada pankreas. Kemudian pengecekan fungsi dari hepar. Nah, kita dapat melihat dari enzim transaminase, apabila terjadi peningkatan hepar dipastikan bahwa dia mengalami cedera. Kemudian urinalisis, kalau terjadi gross hematuri, perdarahan lewat urin, dipastikan dia mengalami cedera pada sekitar abdominal. Kemudian kondisi laktat bisa dapat meningkat, ini pun juga mengindikasikan intraabdominal hemoragi atau perdarahan sekitar perut, dan harus segera dilakukan laparotomi dan juga dilakukan transfusi. Untuk pengecekan tindak lanjut pemeriksaan apabila sudah pada secondary survey, kita dapat lakukan fast ultrasound, diagnosis DPT, diagnosis peritoneal tap, CT scan, local wound exploration, jadi kita mengatasi ada luka, angiografi, pengecekan pada pembuluh darah, uretrosistografi untuk mengecekkan cedera pada trauma abdominal menyebabkan cedera pada saluran gangguan IV. Nah, evaluasi trauma abdomen, lihat rasakan dengan luka trauma dan pada perut. Nah, evaluasi trauma abdomen
abdomen selanjutnya guarding, adanya penahanan pada perut. Rigiditas di sini diartikan adanya yaitu tadi spasme pada permukaan dinding perut dan juga nyeri tekan kalau korbannya masih sadar. Evaluasi trauma abdomen selanjutnya, tanda cedera intraabdomen biasanya muncul cukup lama, kemudian setelah sampai di rumah sakit baru muncul. Nah, perlu diwaspadai karena proses perubahan warna pada abdomen bertahap. Jika tanda tersebut tampak di tempat kejadian berarti cedera sangat berat. Nah, itu perlu diwaspadai dan segera let and go, langsung segera dilakukan upaya perujukan. Pasien kemungkinan akan jatuh dalam shock karena terjadi perdarahan hebat. Segera lakukan, kalau pada pre-hospital langsung berikan Eveline pemasangan. Nah, untuk mencegah terjadinya shock hemoragik. Nah, begitu sampai pada secondary survey, segera diberikan tindakan lanjut sampai pemberian tindakan operasi dan juga tindakan pemberian transfusi. Cedera hepar, sakit perut, kuadran kanan atas, kekakuan spasme involuntary guarding, jadi ada sebagian otot yang tegang, rebound tenderness, nyeri lepas, pasien nyeri mulai gelisah, mulai meraung, bunyi usus berkurang atau hilang, terjadi tanda-tanda shock hipovolemik. Kita bisa mengetahui dengan cara produksi urin menurun, nadi mulai melemah. Tekanan darah pun juga bisa mengalami hipotensi. Cedera limpa, rasa nyeri di bahu kiri, nyeri perut kuadran atas kiri, kekakuan spasme involuntary guarding, bagian otot juga ada yang mengalami penegangan, tapi sebagiannya tidak, tanda-tanda mengalami shock hipovolemik. Cedera ginjal, ekimosis di daerah flak pada daerah sekitar punggung retroperineal tadi, nyeri di daerah flak atau nyeri retroperineal, gross mikroskop ataupun mikroskopik mengakui adanya darah dalam urin. Cedera kandung kemih, rasa nyeri suprapubik di bagian di atas vesika urinaria, ingin BAK tapi tidak bisa, kemudian terjadi perdarahan pada urin, ternyata di bawah ujung uretra terdapat darah di skrotum. Saat melakukan inspeksi terjadi rigiditas spasme involuntary guarding, berarti indikasi adanya cedera pada bagian sekitar kandung kemih hingga prostat berpindah 41 permukaan bisa terdapat penggunaan ataupun malformasi. Cedera organ berongga, contoh usus, iritasi peritoneum, kekakuan spasme involuntary guarding. Ya, tadi yang sampaikan di atas, adanya nyeri hebat, adanya tanda-tanda jejas, adanya kekakuan. Nah, kemudian bisa dilakukan pengecekan DPL, yaitu diagnostik peritoneal lavage. Dapat dilihat empedu, feses, serat atau makanan dengan memasukkan sebuah kita lakukan USG sekaligus di sini dengan memasukkan sebuah saluran tertentu. Nah, tata laksana masa yang dijumpai pada primary survei oksigen, dia dijumpai tenderness atau nyeri lepas, segera kirim. Tutup luka apabila ada luka terbuka dengan kain bersih. Pasang 2 jalur Eveline apabila sudah ada bantuan, segera berikan bantuan pemberian NS atau RL apabila sistolnya 90 sampai dengan 100. Tata laksana apabila ada organ yang mengalami keluar atau evisceration, tutup organ dengan kasa steril yang tidak lengket. Jangan mencoba masukkan organ kembali dan segera kirim. Trauma abdomen, kematian nomor 2 dari trauma yang terjadi. Kematian terbanyak karena terapi terlambat. Waspada dengan mekanisme of injury tadi, ada 4 kategori tadi: trauma tumpul, trauma penetrasi, trauma tembus tadi, kemudian trauma luka tembak tadi. Nah, selalu beranggapan terdapat cedera abdomen, kemudian abdominal pain, ancaman terjadinya shock, luka tusuk dan nyeri abdomen, segera untuk dirujuk atau dikirim. Nah, ini ada pun algoritma untuk penanganan trauma tumpul pada cedera abdomen. Airway breathing circulation, dilakukan pengecekan awal dan hati-hati adanya indikasi cedera pada cervical, lakukan pengamanan secara ultras atau pemasangan cervical collar. Pengawasan hasil pemeriksaan normal, uji diagnostik,
Lebih lanjut, risiko tinggi perubahan status mental, pemeriksaan abdomen mental, trauma, hematuria, terlambat prosedur operasi cedera, langsung apabila stabil langsung segera melakukan USG. Tidak stabil juga tetap melakukan USG atau BPL. Jadi diagnosis peritoneal leverage positif atau negatif akan segera operasi kalau peritoneal. Apabila pada poin kondisi stabil normal observasi, kalau abnormal lakukan USG lagi, tanda vital memburuk langsung dilakukan operasi. Nah, apabila hasil CT scan positif tanpa perdarahan aktif, pengelolaan non operatif. Apabila ada posisi perdarahan berdasarkan hasil USG juga dilakukan operasi. Nah, ini untuk trauma tumpul algoritmanya. Untuk luka tembus lakukan sama airway breathing circulation-nya, pengamanan. Nah, pada luka tusuk pada bagian anterior, pemeriksaan apabila normal, observasi 24 jam, operatif jika hipotensi atau peritonitis. Nah, operasi segera dilakukan jika terjadi peritonitis, eviscerasi atau ada organ yang keluar, hipotensi, proktoragia atau kondisinya mulai menurun, terjadi perdarahan pada bagian abdominal ataupun terjadi hematuria, maka harus segera dilakukan operasi dengan pertimbangan adanya pemeriksaan laparoskopi ataupun DPL. Nah, pada luka tembak langsung dilakukan operasi, observasi 24 jam, operatif jika hipotensi ataupun terjadi peritonitis. Kemudian luka tusuk ataupun luka tembak pada bagian posterior. Nah, CT scan double kontras atau triple kontras positif, lakukan operasi, laparoskopi positif, langsung dilakukan laparotomi karena resikonya saat luka tembak adalah multi organ injury. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu diingatkan menjalankan algoritma ini. Dalam observasi harus pastikan tidak ada penggunaan obat atau alkohol. Sedangkan pasien GCS-nya minimal 13. Tanpa cedera medula spinalis, tanpa cedera iga, bawah torakolumbal dan pelvis. Nah, untuk SG harus dilihat apakah ada tamponade perikardial. Nah, kalau ada berarti langsung lakukan operasi untuk penanganan tamponade perikardial jika ataupun penumpukan cairan ataupun darah dalam jantung. 3. Jika dicurigai ada cedera diafragma, disarankan melakukan laparoskopi ataupun pengecekan pemasukan darah ke dalam perut. Nah, untuk absensi silahkan mahasiswa melakukan ringkasan materi dari video ini ataupun materi yang saya share nanti untuk diupload pada platform ataupun materi yang diupload pada Edlik. Demikian untuk terkait abdominal trauma apabila ada perhatian cukup sampai sini. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.